Shalom Sobat Samas dan keluarga damai. Sapaan Damai Sejahtera 5 Juli 2021 mengambil tema menyesatkan atau disesatkan. Keduanya tersesat. Tema ini mengajak kita waspada apakah kita sedang disesatkan atau justru menyesatkan. Karena sebenarnya keduanya menunjukkan bahwa kita tersesat. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Allah. Bapa, buatlah kami peka untuk menyadari apakah kami sedang terbawa arus kesesatan. Pakailah firman-Mu untuk menerangi hati kami. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan leksionari hari ini adalah 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Saat ini saya akan membacakan ayat 16, kemudian 30 dan 31 saja. Ayat-ayat yang lain dapat kita baca masing-masing. Ayat 16, kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Sobat Samas dan keluarga damai, dalam bacaan kita hari ini kita diperhadapkan pada dua kelompok orang. Pertama, orang yang memegahkan diri dan memperdaya orang lain. Mereka adalah para guru palsu yang menyebabkan ajaran sesat. Yang kedua adalah orang yang diperdaya dan menjadi korban. Mereka adalah pengikut guru-guru palsu maupun yang menganggap Paulus bodoh. Cara para guru palsu menyebarkan ajarannya begitu menarik, bahkan membuat para pengikutnya tunduk dalam ketaatan. Mereka menganggap guru palsu itu begitu bijaksana. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di ayat yang ke-20 menyebutkan bahwa para pengikut ini telah diperbudak, diperas, diambil keuntungannya. Bahkan para penyesat itu berani menampar mereka. Mengapa bisa demikian? Karena para pengikut ini merasa bahwa mereka sebenarnya pandai, mereka tahu dan menganggap para penyesat itu benar. Dan Paulus justru dianggap bodoh. Sebetulnya Paulus juga bisa menunjukkan kebanggaannya untuk kepentingan menarik pengikut. Misalnya, ia adalah seorang Ibrani, Israel, keturunan Abraham. Banyak jerih lelah bagi Allah yang sudah dia lakukan. Dia menerima berbagai siksaan, menghadapi berbagai bahaya, tetap prihatin meskipun lapar, puasa, dan dahaga. Namun Paulus tidak mau menarik orang dengan kemegahan dirinya. Dia harus meninggikan salib Kristus. Sekalipun dia dianggap bodoh, namun ini adalah fakta dan pemberitaan yang sebenarnya. Paulus bangga dengan Kristus yang mati untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak akan mengubah pemberitaannya sekalipun dia dianggap bodoh. Sobat Samas dan keluarga damai, dunia yang penuh kompetisi terus memancing manusia untuk memegahkan diri. Namun apakah itu selalu benar? Seringkali kita terhanyut oleh arus yang ujungnya ternyata membawa kita kepada kesesatan. Sebagai contoh, dalam keseharian ada hoax, berita yang tidak benar, ada info kadaluarsa yang sebenarnya sudah ada koreksi atau update-nya, tapi kita tidak tahu.
kita jadi korban. Bisa karena kita kurang wawasan, kurang info, atau terpesona pada orang yang menyampaikan. Nah, hal inilah yang dihadapi oleh orang-orang Korintus. Akibatnya apa? Mereka tertipu, dirugikan, bahkan dihasut untuk memusuhi pengajar yang benar seperti Paulus. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi hal-hal yang seperti dihadapi oleh orang Korintus itu? Baik yang berkaitan dengan ajaran firman Allah maupun hal-hal dalam keseharian. Jawabnya sederhana, kita harus kritis. Jika menangkap sesuatu yang meragukan, kita perlu mengujinya, bukannya menutup diri terhadap info yang bertentangan. Allah tidak pernah membiarkan umatnya disesatkan. Pada jemaat Korintus, Allah mengirimkan Paulus untuk mengkoreksi ajaran sesat itu. Itu kalau posisi kita sebagai calon korban atau orang yang sedang menghadapi kebingungan. Bagaimana jika posisi kita justru sebagai orang yang memberi pengaruh, pengajar, influencer, atau kita malah menjadi trendsetter? Jangan cepat berbangga kalau kita ada di posisi itu. Kemegahan seringkali membuat orang jatuh karena tidak menyadari kesalahannya dan memperbaiki kelemahannya. Kelompok yang pertama yang disebut di awal tadi, yaitu para guru palsu yang membangun hidupnya di atas fakta yang tidak benar. Isi pengajarannya bukan firman Allah, tetapi penyesatan yang dibuat menarik untuk memperdaya orang lain. Sebenarnya mereka adalah orang bodoh yang berhasil membodohi orang lain. Dalam hikmat perjanjian lama, yang dimaksud orang bodoh adalah orang yang tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah. Mereka bebal, orang yang memegang dan memberitakan ajaran sesat. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kedaulatan Allah, bahkan melecehkan Allah dengan memberitakan yang sesat tentang Allah. Berhati-hatilah bagi Anda yang punya pengaruh besar, karena dengan mudah Anda bisa menyesatkan orang lain. Yakobus 3 ayat 1 memberi peringatan keras bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Matius 18 ayat 6 mengatakan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saat ini begitu banyak orang yang bukan hanya rela ikut arus kesesatan, bahkan mereka malah dengan sadar menyesatkan orang lain demi kepentingan dirinya. Ini persis dengan para nabi palsu tadi. Jika kita di posisi ini, segeralah sadar dan berbalik arah. Jangan pernah mengambil keuntungan apapun dengan cara menyesatkan orang lain. Renungan hari ini mengajak kita waspada dan selektif terhadap yang kita terima. Berbagai informasi, pengaruh, kita perlu menguji. Kita melihatnya dari ajaran dan prinsip yang kita pegang. Jangan mudah disesatkan, namun juga jangan menyesatkan, karena keduanya menunjukkan bahwa kita sedang tersesat. Agar dapat menyaring dan menentukan sikap yang benar, mari kita memohon Roh Kudus memberi hikmat dan mendampingi kita. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami kepekaan untuk membedakan yang sesat. Beri kami hikmat untuk menyaring apa yang harus kami ikuti dan kerjakan. Buatlah kami bertanggung jawab penuh kepadamu atas keputusan yang kami ambil. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap pergumulan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, selamat menentukan posisi dengan mengingat, jangan menyesatkan dan jangan mau disesatkan. Tuhan menyertai saudara.